Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab 27, bab 28, dan bab 29. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 27. Efek pustaka. Barangkali Anda atau sepupu Anda pernah melihat gambar 11, biarpun belum pernah kuliah ekonomi. Grafiknya menampilkan peta ketidakpedulian satu individu terhadap dua barang. Saya akan meletakkan gambar 11 di description box. Di kelas pengantar ekonomi, para mahasiswa belajar bahwa tiap titik di peta menunjukkan kombinasi tertentu pendapatan dan hari libur. Tiap kurva ketidakpedulian menghubungkan kombinasi dua barang yang sama-sama diinginkan. Keduanya punya utilitas yang sama. Kurva bakal berubah menjadi garis-garis lurus yang sejajar jika orang bersedia menjual hari libur untuk pendapatan ekstra dengan harga yang sama, tanpa peduli berapa banyak pendapatan dan waktu luang yang dipunyai. Bentuk cekung menunjukkan utilitas marginal yang menurun. Makin banyak waktu luang yang Anda punya, makin sedikit perhatian Anda terhadap tiap hari tambahan. Dan tiap hari tambahan berharga lebih kecil daripada yang sebelumnya. Begitu juga, makin banyak pendapatan Anda, makin kurang peduli Anda terhadap tambahan $1 dan jumlah yang Anda bersedia lepaskan untuk hari libur tambahan meningkat. Semua lokasi di kurva ketidakpedulian sama menariknya. Itulah artinya ketidakpedulian. Anda tak peduli Anda berada di mana di kurva ketidakpedulian. Jika A dan B berada di kurva ketidakpedulian yang sama bagi Anda. Anda tidak peduli perbedaan antara keduanya dan tak perlu insentif untuk berpindah dari satu ke yang lainnya atau kembali. Beberapa versi gambar itu telah muncul di tiap buku pelajaran ekonomi yang ditulis dalam 100 tahun terakhir dan jutaan mahasiswa telah melihatnya. Hanya sedikit yang sadar apa yang belum ada di sana. Lagi-lagi kekuatan dan keanggunan satu model teoritis telah membuat para mahasiswa dan cendekia buta terhadap satu kekurangan serius. Yang hilang dari gambar itu adalah keterangan mengenai pendapatan dan waktu luang individu sekarang. Jika Anda karyawan gajian, kontrak kerja Anda menetapkan jumlah gaji dan jumlah hari libur yang menjadi satu titik di peta. Itulah titik rujukan. Itulah titik rujukan status quo, tapi gambaran itu tidak menunjukkan karena tidak menunjukkannya. Para pembuat teori yang membuat gambar itu mengiring Anda agar percaya bahwa titik rujukan tak penting. Tapi sekarang Anda tahu, tentu saja titik rujukan penting. Kesalahan Bernoulli muncul lagi. Representasi kurva ketidakpedulian berasumsi tersirat bahwa utilitas Anda pada sembarang waktu hanya ditentukan oleh keadaan sekarang, bahwa masa lalu itu tidak relevan, dan evaluasi kemungkinan pekerjaan baru tak bergantung kepada keadaan pekerjaan sekarang. Asumsi-asumsi itu sepenuhnya tak realistis dalam kasus ini dan banyak lainnya. Tak dicantumkannya titik rujukan dalam peta ketidakpedulian adalah kasus buta akibat teori yang mengejutkan, karena kita sering sekali menemukan kasus yang jelas memerlukan titik rujukan. Dalam negosiasi kerja, kedua pihak mengerti bahwa titik rujukan adalah kontrak yang sudah ada dan negosiasi akan berpusat pada tuntutan untuk saling memberi berdasarkan titik rujukan. Peran ketidaksukaan rugi dalam tawar-menawar juga dimengerti dengan baik. Rugi itu sakit.
Anda punya banyak pengalaman pribadi mengenai peran titik rujukan. Jika Anda berganti pekerjaan atau pindah rumah, atau bahkan memikirkan perubahan seperti itu, pasti Anda ingat bahwa keadaan di tempat baru dinilai plus minusnya dibanding keadaan lama. Boleh jadi Anda juga sudah memperhatikan bahwa kerugian terasa lebih berat daripada keuntungan dalam evaluasi itu. Ketidaksukaan rugi sedang bekerja. Sukar menerima perubahan ke arah lebih buruk. Contoh, gaji minimal yang bakal diterima pengangguran yang melamar pekerjaan baru itu rata-rata 90% gaji mereka sebelumnya dan penurunannya di bawah 10% sesudah 1 tahun. Untuk mengapresiasi kekuatan titik rujukan terhadap pilihan, kita pakai contoh Albert dan Ben, kembar hedonis yang punya selera identik dan sekarang punya pekerjaan yang identik dengan pendapatan kecil dan waktu luang sedikit. Keadaan mereka sekarang adalah titik satu di gambar 11. Perusahaan menawarkan dua posisi lain, A dan B, dan membiarkan mereka memilih siapa yang mendapat kenaikan gaji $10.000 posisi A dan siapa yang mendapat 1 hari libur tambahan dengan tetap digaji tiap bulan posisi B. Karena keduanya tak peduli, mereka melempar koin. Albert mendapat kenaikan gaji, Ben mendapat tambahan libur. Waktu berlalu dan si kembar mulai terbiasa dengan posisi baru. Kemudian perusahaan mengusulkan bahwa mereka boleh bertukar pekerjaan kalau mau. Teori standar yang direpresentasikan dalam gambar berasumsi bahwa preferensi tak berubah seiring waktu. Posisi A dan B sama menariknya bagi kedua kembar dan mereka tak perlu atau hanya perlu sedikit intensif untuk bertukar posisi. Sementara itu, teori prospek menyatakan bahwa si kembar pasti lebih suka tetap di tempat. Kesukaan terhadap status quo ini adalah konsekuensi ketidaksukaan rugi. Mari kita perhatikan Albert. Dia awalnya ada di posisi satu di grafik. Dan dari titik rujukan itu dia menganggap dua alternatif berikut sama menariknya. Pindah ke A, naik gaji $10.000 atau pindah ke B, tambahan libur 12 hari. Memilih posisi A mengubah titik rujukan Albert dan ketika dia menimbang-nimbang pindah ke B, pilihannya punya struktur baru. Tetap di A tidak untung dan tidak rugi atau pindah ke B, tambahan libur 12 hari dan potongan gaji $10.000. Baru saja Anda mendapat pengalaman rasa tak mau rugi. Anda dapat merasakannya. Potongan gaji $10.000 itu kabar yang sangat buruk. Biarpun mendapat 12 hari libur itu sama asiknya dengan mendapat kenaikan gaji $10.000. Tambahan waktu libur yang sama tak cukup untuk mengimbangi kehilangan $10.000. Albert akan tetap di A karena kerugian karena pindah terasa lebih berat daripada keuntungannya. Penalaran yang sama berlaku juga bagi Ben, yang juga akan tetap ingin berada di pekerjaan yang sama karena kehilangan waktu libur terasa lebih berat daripada manfaat tambahan pendapatan. Contoh itu menunjukkan dua aspek pilihan yang tak diprediksi model standar kurva ketidakpedulian. Pertama, selera tidak berubah. Selera berubah-ubah bersama perubahan titik rujukan. Kedua, kerugian akibat perubahan terasa lebih berat daripada keuntungan, sehingga menimbulkan bias yang condong ke status quo. Tentu saja, ketidaksukaan rugi tidak berarti Anda tak pernah mau mengubah situasi. Manfaat dari satu kesempatan boleh jadi melebihi kerugian yang terasa berat. Ketidaksukaan rugi hanya menyiratkan bahwa pilihan lebih bias ke arah situasi rujukan, dan biasanya bias ke arah perubahan kecil bukan besar. Peta ketidakpedulian konvensional dan penggambaran hasil sebagai keadaan kekayaan oleh Bernoulli punya asumsi keliru yang sama, bahwa utilitas satu keadaan hanya bergantung kepada keadaan itu dan tak dipengaruhi sejarah. Perbaikan kesalahan itu telah menjadi salah satu prestasi ilmu ekonomi perilaku.
Efek pusaka. Pertanyaan kapan suatu pendekatan atau pergerakan dimulai kadang sukar dijawab, tapi asal-usul sesuatu yang sekarang dikenal sebagai ilmu ekonomi perilaku bisa ditunjukkan dengan tepat. Pada awal 1970-an, Richard Thaler yang waktu itu mahasiswa pasca sarjana di Departemen Ekonomi University of Rochester yang sangat konservatif mulai mendapat pemikiran tak lazim. Thaler selalu tajam kecerdasannya dan ironis, dan sewaktu mahasiswa dia gemar mengumpulkan pengamatan perilaku yang tak dapat dijelaskan model perilaku ekonomi rasional. Dia menikmati mencari bukti ketidakrasionalan ekonomi di antara para profesor, dan dia menemukan satu yang sangat mencolok. Profesor R sekarang terungkap sebagai Richard Rosset yang kemudian menjadi dekan Graduate School of Business University of Chicago, merupakan seorang pemegang teguh teori ekonomi standar dan penggemar wine. Thaler mengamati bahwa Profesor R sangat enggan menjual bahkan satu botol dari koleksinya, bahkan dengan harga setinggi $100 tahun 1975. Profesor R membeli wine di lelang tapi tak bakal pernah membayar di atas $35 untuk botol sekualitas itu. Pada harga antara $35 dan $100, dia tak bakal membeli atau menjual. Kisaran besar itu tak konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan sang profesor harus punya satu nilai untuk botol itu. Kalau satu botol tertentu berharga $50 bagi Profesor R, dia seharusnya mau menjual botol itu dengan harga berapapun asal di atas $50. Jika dia tak memiliki botol itu, seharusnya dia bersedia membayar berapapun di bawah $50 untuk mendapatkannya. Harga jual dan harga beli yang bisa diterima seharusnya identik, tapi kenyataannya harga jual minimal $100 lebih tinggi daripada harga beli maksimal $35. Kepemilikan barang tampak meningkatkan nilainya. Richard Thaler menemukan bahwa contoh fenomena yang dia sebut endowment effect, terutama bagi barang-barang yang tidak diperjualbelikan sering-sering. Anda bisa dengan mudah membayangkan diri Anda sendiri dalam situasi yang sama. Umpama Anda memiliki satu tiket konser band populer yang laris manis, yang Anda beli pada harga normal $200. Anda penggemar berat band itu, dan kiranya bersedia membayar sampai $500 untuk tiket tersebut. Sekarang Anda sudah punya tiket dan di internet Anda lihat ada penggemar lain yang lebih kaya atau lebih ngotot yang menawarkan $3.000 untuk tiket itu. Akankah Anda jual tiketnya? Jika Anda seperti kebanyakan penonton acara yang tiketnya laris, Anda tak akan jual. Harga jual terendah Anda di atas $3.000 dan harga beli tiket tertinggi Anda $500. Itu satu contoh efek pusaka. Dan seorang penganut teori ekonomi standar kiranya bingung dengan keadaan itu. Thaler mencari penjelasan bagi teka-teki semacam itu. Kebetulan Thaler bertemu salah seorang mantan mahasiswa kami di satu konferensi dan mendapat satu draft awal teori prospek. Thaler bilang dia membaca naskah itu dengan lumayan senang, karena dia segera menyadari bahwa fungsi nilai ketidaksukaan rugi dalam teori prospek dapat menjelaskan efek pusaka dan beberapa teka-teki lain yang dia kumpulkan. Solusinya adalah meninggalkan gagasan bahwa Profesor R punya utilitas khusus untuk keadaan memiliki satu botol tertentu. Teori prospek memberi kesan bahwa kesediaan membeli atau menjual botol wine itu bergantung kepada titik rujukan apakah Profesor memiliki botol itu sekarang atau tidak. Jika dia memiliki botol itu, dia mempertimbangkan rasa sakit kehilangan botol itu. Jika dia tak memiliki botol itu, dia mempertimbangkan rasa senang mendapat botol itu. Nilai-nilainya tak sama karena ketidaksukaan rugi. Rasa sakit kehilangan sebotol wine bagus lebih kuat daripada rasa senang mendapat sebotol wine bagus. Ingatlah grafik untung dan rugi di bab sebelumnya.
Lereng grafik lebih curam di bagian negatif. Tanggapan terhadap rugi lebih kuat daripada tanggapan terhadap untung. Itulah penjelasan efek pusaka yang Thaler cari. Dan penerapan yang pertama, teori prospek terhadap satu teka-teki ekonomi. Sekarang tampaknya menjadi tonggak penting di perkembangan ilmu ekonomi perilaku. Thaler mengatur untuk pindah setahun ke Stanford ketika dia tahu bahwa Amos dan saya bakal berada di sana. Selama masa produktif itu, kami bertiga saling belajar dan menjadi teman. 7 tahun kemudian, dia dan saya mendapat kesempatan lain menghabiskan setahun bersama dan melanjutkan percakapan antara psikologi dan ekonomi. Russell Sheikh Foundation, yang telah lama menjadi sponsor utama ilmu ekonomi perilaku, memberi salah satu dana hibah pertamanya kepada Thaler untuk menghabiskan setahun bersama saya di Vancouver. Selama setahun itu, kami bekerja sama dengan seorang ahli ekonomi setempat, Jack Kenneth, yang sama-sama berminat dengan efek pusaka, aturan keadilan ekonomi, dan masakan Cina berbumbu. Titik pangkal penyelidikan kami bahwa efek pusaka tidak universal. Jika ada orang meminta tukar selembar $5 dengan 5 lembar $1 pada Anda berikan 5 lembar itu tanpa merasa kehilangan. Rasa tak mau rugi juga tidak banyak ketika Anda belanja sepatu. Penjual yang memberikan sepatu sesudah dibayar dengan uang jelas tak merasa rugi. Memang dari sudut pandang penjual, sepatu yang dia berikan hanyalah perantara untuk uang yang dia ingin dapat dari pembeli. Selanjutnya, barangkali Anda tak merasa membayar penjual itu rugi, karena Anda memegang uang sebagai perantara untuk sepatu yang Anda ingin beli. Kasus-kasus jual Kasus-kasus jual beli rutin pada intinya tidak berbeda dengan tukar uang selembar $5 dengan 5 lembar $1. Tidak ada ketidaksukaan rugi di kedua sisi transaksi komersial rutin. Apa yang membedakan transaksi-transaksi pasar itu dengan keengganan Profesor R menjual wine atau keengganan pemegang tiket Super Bowl menjual tiketnya bahkan dengan harga sangat tinggi? Perbedaannya adalah bahwa sepatu yang dijual dan uang yang dipakai membeli dipegang untuk pertukaran. Kedua barang itu dimaksudkan untuk ditukar dengan barang lain. Barang lain lagi seperti wine, Profesor R dan tiket Super Bowl dipegang untuk digunakan, untuk dikonsumsi dan dinikmati. Waktu luang dan gaya hidup yang disokong, pendapatan juga tak dimaksudkan untuk dijual atau dipertukarkan. Kenneth, Thaler, dan saya bermaksud merancang satu percobaan yang bakal menunjukkan perbedaan antara barang yang dipegang untuk digunakan dan dipertukarkan. Kami meminjam satu aspek rancangan percobaan kami dari Vernon Smith, pendiri ilmu ekonomi percobaan, yang meraih hadiah Nobel bersama-sama saya bertahun-tahun kemudian. Dalam metode ini, sejumlah tertentu keping disebar kepada para peserta percobaan dalam satu pasar. Peserta yang memiliki keping pada akhir percobaan bisa menukarkannya dengan uang. Nilai tukarnya berbeda bagi berbagai individu untuk mewakili fakta bahwa barang-barang yang diperjualbelikan di pasar lebih berharga bagi sebagian orang dibanding bagi orang lain. Keping yang sama bisa berharga $10 bagi Anda dan $20 bagi saya. Dan pertukaran dengan harga apapun di antara kedua nilai itu akan menguntungkan bagi kita berdua. Smith menciptakan demonstrasi-demonstrasi gamblang mengenai seberapa baik kerja mekanisme dasar penawaran dan permintaan. Orang bakal memberi penawaran umum berulang-ulang untuk membeli atau menjual satu keping, dan orang lain menanggapi penawaran itu di muka umum. Semua orang melihat pertukaran-pertukaran itu dan melihat harga yang membuat keping berpindah tangan. Hasilnya teratur seperti hasil demonstrasi fisika, tanpa bisa dihindari seperti air mengalir ke bawah. Mereka yang memiliki keping yang bernilai kecil karena nilai tukarnya untuk mereka rendah akhirnya menjual keping mereka sambil mendapat laba kepada orang yang menganggap nilai keping itu lebih tinggi. Ketika jual beli selesai, keping-keping berada di tangan mereka yang bisa menukarkannya dengan uang paling banyak dari pelaku percobaan.
Sihir pasar ampuh. Selain itu, teori ekonomi dengan tepat memprediksi harga akhir yang disepakati pasar dan jumlah keping yang akan berpindah tangan. Jika separuh peserta di pasar diberi keping secara acak, teori memprediksi bahwa separuh dari semua keping akan berpindah tangan. Kami menggunakan satu variasi metode Smith untuk percobaan kami sendiri. Tiap sesi dimulai dengan beberapa ronde pertukaran keping yang mendapatkan kembali hasil Smith dengan sempurna. Perkiraan jumlah pertukaran biasanya sangat dekat atau identik dengan jumlah yang diprediksi teori standar. Tentu saja keping-keping hanya bernilai karena dapat ditukar dengan uang. Keping-keping itu tak punya nilai kegunaan. Lalu kami adakan pasar serupa untuk barang yang kami harap orang nilai dari kegunaannya. Satu cangkir kopi menarik bergambar lambang universitas tempat kami melakukan percobaan. Cangkir itu berharga $6 ketika kami melakukan percobaan, dan harganya sekarang 2 kali lipat. Cangkir-cangkir disebar secara acak ke separuh peserta. Para penjual menaruh cangkir di depan dirinya, dan para pembeli diajak melihat cangkir orang di dekatnya. Semua mengumumkan harga yang akan mereka terima untuk jual beli. Pembeli harus menggunakan uang sendiri untuk mendapat cangkir. Hasilnya dramatis. Harga jual rata-rata kira-kira 2 kali lipat harga beli rata-rata, dan perkiraan jumlah pertukaran kurang daripada setengah jumlah yang diprediksi teori standar. Sihir pasar tidak mempan untuk barang yang akan digunakan pemiliknya. Kami lakukan serangkaian percobaan menggunakan variasi prosedur yang sama, selalu dengan hasil yang sama. Favorit saya adalah satu percobaan ketika kami menambahkan satu kelompok lagi selain penjual dan pemilih. Tak seperti pembeli yang harus mengeluarkan uang sendiri untuk mendapat barang, pemilih dapat menerima cangkir atau sejumlah uang, dan ketiga kelompok menyatakan jumlah uang yang setara dengan nilai cangkir. Berikut ini hasilnya. Penjual $7,12, pemilih $3,12, pembeli $2,87. Kesenjangan antara penjual dan pemilih itu luar biasa karena mereka sebenarnya menghadapi pilihan yang sama. Jika Anda penjual, Anda bisa pulang membawa cangkir atau uang, dan jika Anda pemilih, Anda punya dua pilihan yang sama. Efek jangka panjang keputusan sama saja bagi kedua kelompok. Satu-satunya perbedaan adalah emosi pada saat jual beli. Harga tinggi yang ditetapkan penjual mencerminkan keengganan untuk melepas satu barang yang sudah dimiliki. Suatu keengganan yang bisa dilihat pada bayi yang menggenggam erat mainan dan jadi rewel kalau mainannya diambil. Ketidaksukaan rugi sudah termasuk dalam evaluasi otomatis sistem 1. Pembeli dan pemilih menetapkan nilai harga yang mirip, walau pembeli harus membayar cangkir, sementara pemilih mendapat cangkir gratis. Itulah yang kita harap ketika pembeli tak merasa mengeluarkan uang untuk beli cangkir itu rugi. Pembeli tak merasa mengeluarkan uang untuk beli cangkir itu rugi. Bukti dari pencitraan otak membenarkan adanya perbedaan. Menjual barang yang biasa digunakan mengaktifkan daerah otak yang dikaitkan dengan rasa jijik dan sakit. Membeli juga mengaktifkan daerah itu, tapi hanya ketika harga dianggap terlalu tinggi. Ketika kita merasa penjual mendapat uang melebihi nilai tukar, rekam kegiatan otak juga menunjukkan bahwa membeli pada harga rendah itu menyenangkan. Nilai uang yang dinyatakan penjual untuk cangkir sedikit di atas 2 kali lipat nilai pemilih dan pembeli. Rasionya dekat sekali dengan koefisien ketidaksukaan rugi di pilihan beresiko. Sebagaimana bisa kita harapkan jika fungsi nilai untung dan rugi uang yang sama diterapkan kepada keputusan beresiko dan tanpa resiko. Rasio sekitar 2:1 telah ditemukan di penelitian berbagai ranah ekonomi, termasuk tanggapan rumah tangga terhadap perubahan harga. Sebagaimana diprediksi para ahli ekonomi, pembelanja cenderung meningkatkan pembelian telur
jus jeruk atau ikan ketika harga turun, dan mengurangi pembelian ketika harga naik. Tapi berbeda dengan prediksi teori ekonomi, efek kenaikan harga, kerugian relatif terhadap harga rujukan sekitar 2 kali lebih besar daripada efek keuntungan dari penurunan harga. Percobaan cangkir telah menjadi demonstrasi standar efek pusaka. Bersama-sama satu percobaan lebih sederhana yang Jack Knetz laporkan pada waktu yang sama. Knetz meminta 2 kelas mahasiswa mengisi satu kuesioner dan memberi mereka hadiah yang tetap berada di depan mereka selama percobaan. Di satu sisi, hadiahnya adalah pena mahal. Di sisi lain, sebatang coklat Swiss. Pada akhir kuliah, dia menunjukkan hadiah alternatif dan mempersilahkan semua orang menukar hadiahnya dengan hadiah alternatif. Hanya sekitar 10% peserta yang memilih menukar hadiah. Sebagian besar yang mendapat pena tetap memilih pena, dan yang menerima coklat pun tak berubah pilihan. Berpikir seperti penjual. Gagasan-gagasan dasar teori prospek adalah bahwa titik rujukan itu ada, dan kerugian terasa lebih berat daripada keuntungan yang nilainya sama besar. Pengamatan di pasar sungguhan selama bertahun-tahun menggambarkan kekuatan konsep-konsep itu. Satu penelitian atas pasar apartemen kondominium di Boston selama masa ekonomi menunjukkan hasil yang sangat jelas. Para pelaku peneliti itu membandingkan perilaku para pemilik unit kondominium sejenis yang telah membeli kondominium mereka dengan berbagai harga. Bagi pelaku yang rasional, harga beli adalah sejarah yang tak relevan. Nilai pasar sekaranglah yang penting. Tidak demikian lagi bagi manusia dalam pasar perumahan yang sedang sepi. Pemilik yang punya titik rujukan tinggi dan menghadapi kerugian lebih besar akan memasang harga lebih tinggi untuk rumah mereka, menghabiskan lebih banyak waktu mencoba menjualnya, dan akhirnya menerima lebih banyak uang. Demonstrasi asli asimetri antara harga jual dan harga beli, atau yang lebih meyakinkan antara menjual dan memilih, sangat penting dalam penerimaan awal atas gagasan titik rujukan dan ketidaksukaan rugi. Namun sudah dipahami bahwa titik rujukan itu labil, terutama dalam situasi laboratorium yang tak biasa, dan bahwa efek pusaka bisa disingkirkan dengan mengubah titik rujukan. Ketika pemilik memandang barangnya sebagai pembawa nilai untuk pertukaran masa depan, efek pusaka diperkirakan tak ada. Ini sikap yang lazim di perdagangan rutin dan pasar uang. Ahli ilmu ekonomi percobaan John List, yang pernah mempelajari jual beli di konvensi kartu bisbol, menemukan bahwa penjual yang masih baru enggan berpisah dengan kartu-kartu yang dimilikinya. Tapi keengganan itu akhirnya hilang sesudah pengalaman jual beli bertambah. Yang lebih mengejutkan, List menemukan pengaruh besar pengalaman jual beli pada efek pusaka untuk barang baru. Di satu konvensi, List memasang pengumuman yang mengundang orang mengikuti survei singkat dengan imbalan cangkir kopi atau sebatang coklat. Dua jenis hadiah itu diberikan secara acak, selagi para peserta hendak pergi. List berkata kepada mereka, "Kami beri Anda cangkir atau coklat, tapi bisa Anda tukar dengan coklat atau cangkir kalau Anda mau." Seperti percobaan Jack Knetz sebelumnya, List menemukan bahwa hanya 18% penjual tak berpengalaman yang bersedia menukar hadiah. Sementara itu, penjual berpengalaman tak menunjukkan efek pusaka. 48% menukar hadiah. Setidaknya di lingkungan pasar tempat sering jual beli terjadi, mereka menunjukkan bahwa mereka tak enggan bertukar. Jack Knetz juga melakukan percobaan ketika manipulasi halus membuat efek pusaka hilang. Para peserta menunjukkan efek pusaka hanya bila mereka memiliki barang secara fisik untuk sementara waktu sebelum kemungkinan menjualnya disebut. Ahli-ahli ekonomi penganut teori standar boleh jadi tergoda untuk mengatakan bahwa
Knetz menghabiskan terlalu banyak waktu bersama psikolog karena manipulasi percobaannya menunjukkan perhatian terhadap variabel-variabel yang diperkirakan penting oleh psikolog sosial. Memang, perbedaan perhatian metodologis ahli ekonomi percobaan dan psikolog telah banyak menjadi bukti dalam perdebatan yang terus berlangsung mengenai efek pusaka. Penjual veteran rupanya telah belajar menggunakan pertanyaan yang tepat, yaitu seberapa ingin saya memiliki cangkir itu dibandingkan barang lain yang bisa saya miliki. Itulah pertanyaan yang diajukan Ekon, dan bersama pertanyaan itu tidak ada efek pusaka karena asimetri antara senangnya mendapatkan dan sakitnya kehilangan tidak relevan. Penelitian terbaru psikologi, pembuatan keputusan dalam kemiskinan, memberi kesan bahwa kaum miskin adalah kelompok lain yang kita tak perkirakan memiliki efek pusaka. Miskin dalam teori prospek adalah hidup di bawah titik rujukan. Ada barang-barang yang dibutuhkan tapi tak terjangkau kaum miskin. Jadi mereka selalu dalam keadaan rugi. Oleh karena itu, sejumlah kecil uang yang mereka terima dianggap pengurangan kerugian, bukan keuntungan. Uang membantu orang miskin naik sedikit ke arah titik rujukan, tapi orang miskin selalu berada di lereng terjal grafik nilai kerugian. Orang miskin berpikir seperti penjual, tapi dinamikanya cukup beda. Tak seperti penjual, orang miskin tidak cuek terhadap perbedaan antara mendapat dan kehilangan. Masalah mereka adalah semua pilihan. Mereka berada dalam daerah rugi. Uang yang dihabiskan untuk membeli satu barang berarti kerugian karena tak bisa membeli barang lain. Bagi orang miskin, biaya adalah kerugian. Kita semua kenal orang yang menganggap membelanjakan uang itu menyakitkan, walau secara objektif mereka makmur. Boleh jadi ada perbedaan-perbedaan budaya dalam sikap terhadap uang, terutama terhadap pembelanjaan uang untuk memenuhi keinginan sesaat dan membeli kemewahan-kemewahan kecil, seperti membeli cangkir berhias. Perbedaan seperti itu bisa menjelaskan kesenjangan besar antara hasil penelitian cangkir di Amerika Serikat dan Inggris. Harga beli dan jual berbeda jauh pada percobaan yang dilakukan di sampel mahasiswa Amerika Serikat, tapi perbedaannya jauh lebih kecil di antara mahasiswa Inggris. Masih banyak yang harus dipelajari mengenai efek pusaka. Bicara tentang efek pusaka, dia tak peduli kantor mana di antara keduanya yang dia dapat. Tapi satu hari sesudah pengumuman, dia tak lagi mau bertukar. Efek pusaka. Negosiasi ini tak jalan karena kedua pihak tidak mau mengalah, biarpun bisa mendapat keuntungan kalau mau mengalah. Rugi lebih berat rasanya daripada untung. Waktu mereka menaikkan harga, permintaan berkurang. Dia tak suka gagasan menjual rumah dengan harga di bawah harga belinya. Rasa tak mau rugi sedang bekerja. Dia pelit dan menganggap keluar uang $1 saja rugi. Bab 28. Peristiwa buruk. Konsep ketidaksukaan rugi jelas sumbangan terpenting psikologi bagi ilmu ekonomi perilaku. Itu ganjil karena gagasan bahwa orang menilai banyak hasil sebagai untung dan rugi, dan bahwa rugi terasa lebih berat daripada untung. Tak mengagetkan siapapun, Amos dan saya sering bercanda bahwa kami sedang mempelajari topik yang sudah diketahui nenek-nenek kami. Tapi sebenarnya kita sudah tahu lebih banyak daripada nenek-nenek kita, dan kita bisa memasukkan ketidaksukaan rugi ke dalam konteks model akal budi dua sistem yang lebih luas, khususnya suatu pandangan biologis dan psikologis, ketika negativitas dan kepergian menggunduli positivitas dan pendekatan. Kita juga bisa melacak konsekuensi ketidaksukaan rugi di berbagai pengamatan. Hanya kerugian pembayaran yang ditanggung ketika barang hilang dalam pengangkutan. Usaha reformasi berskala besar seringkali gagal, dan pegolf profesional memukul lebih akurat untuk par nilai standar untuk tiap lubang.
dibanding Bridi nilai kurang 1 kali pukul untuk 1 lubang, 1 di bawah par. Meski pintar, nenek saya bakal kaget dengan prediksi spesifik dari gagasan umum yang dia anggap jelas. Keunggulan negativitas. Terdapat gambar 12. Saya akan meletakkannya di description box. Detak jantung Anda makin cepat ketika Anda melihat gambar kiri. Detak jantung Anda makin cepat bahkan sebelum Anda dapat menyatakan apa yang seram dalam gambar itu. Sesudah beberapa lama Anda boleh jadi mengenalinya sebagai mata orang yang ketakutan. Mata di kanan yang dipersempit, tekanan pipi yang tersenyum menyatakan kegembiraan dan tidak semenarik itu. Dua gambar itu diperlihatkan kepada orang yang berbaring dalam pindaian otak. Tiap gambar ditunjukkan selama kurang dari 2/100 detik dan langsung ditutup desau visual. Tampilan acak, kotak-kotak gelap dan terang. Tak seorang pun pengamatan sadar bahwa dia melihat gambar mata. Tapi satu bagian otak mereka jelas tahu, amigdala, yang peran utamanya adalah pusat ancaman dalam otak walau juga bisa aktif oleh keadaan emosional lain. Gambar-gambar otak menunjukkan suatu tanggapan intens amigdala terhadap gambar mengancam yang tidak dikenali orang yang melihat. Informasi mengenai ancaman barangkali menjalar lewat satu saluran saraf super cepat yang langsung masuk ke bagian otak yang mengolah emosi, melangkahi korteks visual yang mengurus pengalaman sadar melihat. Rangkaian yang sama juga menyebabkan gambar wajah marah potensi ancaman diolah lebih cepat dan efisien daripada gambar wajah gembira. Beberapa pelaku percobaan telah melaporkan bahwa satu wajah marah mencolok di tengah kerumunan wajah gembira, tapi satu wajah gembira tidak mencolok di tengah kerumunan wajah marah. Otak manusia dan hewan lain berisi satu mekanisme yang dirancang memberi prioritas kepada berita buruk dengan mengurangi sebagian waktu yang diperlukan untuk mendeteksi pemangsa. Sirkuit itu meningkatkan peluang hewan hidup cukup lama untuk bisa berkembang biak. Operasi otomatis sistem 1 mencerminkan riwayat evolusioner itu. Mekanisme gesit serupa untuk mengenali berita baik belum pernah terdeteksi. Tentu saja kita dan hewan sepupu kita cepat terpicu tanda kesempatan berkembang biak atau makan, dan para pengiklan merancang iklan sesuai dengan itu. Tapi ancaman masih diutamakan daripada kesempatan, sebagaimana seharusnya. Otak bahkan menanggapi dengan cepat ancaman yang murni simbolis. Kata-kata bermuatan emosional cepat menarik perhatian, dan kata-kata buruk, perang, jahat menarik perhatian lebih cepat daripada kata-kata gembira, damai, cinta. Tidak ada ancaman nyata, tapi mengingat peristiwa buruk saja dianggap sistem 1 mengancam. Seperti kita lihat sebelumnya dengan kata muntah. Representasi simbolis memicu banyak reaksi terhadap hal nyatanya, termasuk indeks emosi, psikologis, dan bahkan sedikit kecenderungan untuk menghindar atau menghampiri, menjauh atau mendekat. Kepekaan terhadap ancaman meluas ke pengolahan pernyataan, opini yang kita sangat tak setujui. Contohnya, tergantung sikap Anda terhadap euthanasia. Otak Anda bakal butuh waktu di bawah 1/4 detik untuk menyadari ancaman dalam kalimat yang bermula dengan "saya pikir euthanasia bisa diterima atau tak bisa diterima". Psikolog Paul Rozin, pakar rasa jijik, mengamati bahwa satu kecoa akan benar-benar merusak daya tarik semangkuk buah ceri, tapi satu buah ceri tidak akan berpengaruh kepada semangkuk kecoa. Seperti dia tunjukkan, hal negatif mengalahkan hal positif dalam berbagai cara, dan rasa tak mau rugi adalah satu di antara banyak perwujudan keunggulan negativitas yang umum. Cendekiawan lain dalam makalah berjudul "Bad is Stronger Than Good" merangkum buktinya sebagai berikut. Emosi buruk, orang tua buruk, dan masukan buruk berdampak lebih besar daripada yang baik, dan informasi buruk diolah lebih lengkap daripada informasi baik. Diri lebih termotivasi untuk menghindari citra diri yang buruk daripada mengejar yang baik. Kesan buruk dan stereotipe buruk lebih cepat terbentuk dan lebih sukar diubah daripada yang baik.
Mereka mengutip John Gottman, pakar terkenal hubungan suami istri, yang mengamati bahwa keberhasilan jangka panjang suatu hubungan lebih bergantung pada menghindari yang negatif dibanding mencari yang positif. Gottman memperkirakan bahwa hubungan yang stabil memerlukan interaksi baik yang lebih banyak daripada interaksi buruk, sekecil-kecilnya 5:1. Asimetri lain di ranah sosial bahkan lebih mencolok. Kita semua tahu bahwa suatu persahabatan yang mungkin perlu dibina bertahun-tahun bisa rusak oleh satu kejadian. Beberapa pembedaan antara baik dan buruk sudah masuk dalam biologi kita. Bayi hadir di dunia dalam keadaan siap menganggap rasa sakit itu buruk dan rasa manis sampai batas tertentu itu baik. Namun di banyak situasi, batas antara baik dan buruk adalah titik rujukan yang berubah seiring waktu dan tergantung keadaan. Bayangkan Anda sedang berada di luar pada malam yang dingin, tak membawa apa-apa untuk menghadapi hujan lebat. Pakaian Anda basah kuyup, angin dingin menggigit, menambah penderitaan Anda. Selagi berkeliaran, Anda menemukan batu besar yang memberi sedikit naungan dari kerasnya alam. Ahli biologi Michel Cabanach bakal menyebutkan pengalaman saat penemuan itu sangat nikmat karena berfungsi sebagaimana kenikmatan secara normal untuk menunjukkan arah perbaikan keadaan yang penting secara biologis. Rasa lega yang nikmat itu tak akan bertahan lama tentunya dan Anda akan segera gemetar di balik batu itu lagi, didorong penderitaan yang kembali lagi itu untuk mencari naungan lebih baik. Tujuan sebagai titik rujukan. Ketidaksukaan rugi merujuk ke kekuatan relatif dua motif. Kita terdorong lebih kuat untuk menghindari rugi dibandingkan meraih untung. Titik rujukan kadang adalah status quo, tapi juga bisa berupa suatu tujuan pada masa depan. Tak mencapai tujuan itu rugi, melampaui tujuan itu untung. Seperti bisa kita harapkan dari keunggulan negativitas, dua motif itu tak sama kuat. Ketidaksukaan rugi karena tak mencapai tujuan lebih kuat daripada hasrat melampaui tujuan. Orang sering mengadakan tujuan jangka pendek yang mereka coba capai, tapi tak harus lampaui. Mereka cenderung mengurangi usaha sesudah mencapai tujuan itu, dengan hasil yang kadang melanggar logika ekonomi. Sopir taksi New York boleh jadi punya target penghasilan bulanan atau setahun, tapi tujuan yang mengendalikan usaha mereka adalah target penghasilan sehari. Tentu saja tujuan harian lebih mudah dicapai dan dilampaui pada beberapa hari dibanding hari lainnya. Pada hari yang hujan, taksi New York tak pernah kosong untuk waktu lama, dan sopir cepat mencapai target. Tak demikian halnya bila cuaca cerah, ketika taksi sering membuang waktu menyusuri jalan mencari calon penumpang. Logika ekonomi menyiratkan bahwa sopir taksi seharusnya bekerja lebih lama pada hari hujan dan bersantai pada hari cerah ketika mereka bisa membeli waktu luang dengan harga lebih murah. Logika ketidaksukaan rugi mengusulkan sebaliknya. Sopir yang punya target harian tetap akan bekerja lebih lama ketika penumpang sedikit dan pulang cepat ketika banyak calon penumpang yang kehujanan mencari-cari taksi. Dua ahli ekonomi, Devin Pope dan Maurice Switzer di University of Pennsylvania, menganggap bahwa golf memberi contoh sempurna titik rujukan. Par, tiap lubang di lapangan golf diberi jumlah pukulan tertentu untuk mencapainya. Angka par menjadi dasar untuk prestasi bagus, tapi tak luar biasa. Bagi pegolf profesional, Bright, satu pukulan di bawah par itu untung, dan bogey satu pukulan di atas par itu rugi. Pope dan Switzer membandingkan dua situasi yang bisa dihadapi seorang pegolf dekat satu lubang. Pukul pelan putt untuk menghindari bogey, pukul pelan untuk mendapat birdie. Tiap pukulan dihitung dalam golf, dan golf profesional tiap pukulan sangat penting. Tapi menurut teori prospek, beberapa pukulan lebih besar nilainya daripada yang lain. Gagal mencapai par itu rugi, tapi gagal dalam pukulan birdie itu untung yang dilepas, bukan rugi.
Pop dan Switcher menyatakan bahwa berdasarkan ketidaksukaan rugi, para pemain bakal mencoba sedikit lebih keras ketika memukul untuk mencapai par, menghindari bogey daripada memukul untuk birdie. Mereka menganalisis 2,5 juta lebih pukulan pelan secara terperinci untuk menguji prediksi itu. Mereka terbukti benar, baik pukulannya mudah maupun susah, di tiap jarak dari lubang. Para pegolf lebih berhasil ketika memukul untuk par dibanding untuk birdie. Perbedaan tingkat keberhasilan ketika mencoba mencapai par menghindari bogey dibanding mencoba mencapai birdie adalah 3,6%. Perbedaan itu tidak kecil. Tiger Woods merupakan salah seorang peserta dalam penelitian Pop dan Switcher. Jika dalam tahun-tahun terbaiknya Tiger Woods berhasil memukul birdie sebaik dia memukul par, skor rata-rata turnamennya bakal naik dan pendapatannya bertambah hampir 1 juta per musim. Para pegolf yang bersaing ketat jelas tak membuat keputusan sadar untuk bersantai ketika memukul birdie, tapi ketidaksukaan yang kuat terhadap bogey rupanya menyebabkan konsentrasi lebih tinggi. Penelitian terhadap pukulan pelan dan golf menggambarkan kekuatan suatu konsep teoritis sebagai alat bantu berpikir. Siapa yang bakal terpikir bahwa menghabiskan berbulan-bulan menganalisis pukulan par dan birdie itu layak dilakukan? Gagasan ketidaksukaan rugi yang tak mengejutkan siapapun kecuali beberapa ahli ekonomi, menimbulkan hipotesis yang persisi dan tidak intuitif, dan membuat para periset mendapat penemuan yang mengejutkan semua orang, termasuk pegolf profesional. Mempertahankan status quo. Jika Anda siap mencarinya, ketidakseimbangan intensitas motif menghindari rugi dan meraih untung muncul hampir di mana-mana. Ketidakseimbangan itu selalu hadir dalam negosiasi, terutama negosiasi ulang kontrak yang sudah ada. Situasi khas negosiasi ketenagakerjaan dan diskusi internasional, pembatasan perdagangan atau persenjataan. Syarat-syarat yang sudah ada menjadi titik rujukan dan usul perubahan di aspek apapun perjanjian tak pelak lagi dipandang sebagai mengalahnya satu pihak ke pihak lain. Ketidaksukaan rugi menciptakan asimetri yang membuat kesepakatan sukar dicapai. Pengorbanan Anda adalah keuntungan saya, tapi juga kerugian Anda. Pengorbanan itu membuat Anda merasakan sakit yang lebih besar dibanding rasa senang yang saya dapat. Tak pelak lagi Anda akan menganggapnya lebih berat dibanding saya. Tentu saja itu juga berlaku bagi pengorbanan menyakitkan yang Anda minta dari saya, yang sepertinya tak Anda nilai dengan selayaknya. Negosiasi atas kue yang mengecil lebih sukar karena melibatkan pembagian kerugian. Orang cenderung jauh lebih santai ketika tawar-menawar dalam berbagi kue yang membesar. Banyak pesan yang dipertukarkan para negosiator dalam tawar-menawar adalah upaya menyampaikan satu titik rujukan dan memberi jangkar bagi pihak lawan. Pesan-pesan itu tak selalu tulus. Para negosiator sering berpura-pura sangat terikat kepada satu barang, barangkali peluru kendali jenis tertentu dalam tawar-menawar pengurangan persenjataan. Walau sebenarnya mereka memandang barang itu sebagai alat penawaran dan berniat menyerahkannya demi imbalan. Karena negosiator dipengaruhi norma timbal balik, satu pengorbanan yang ditunjukkan sebagai menyakitkan menuntut pengorbanan yang sama menyakitkannya dan barangkali sama palsunya dari pihak lawan. Hewan, termasuk manusia, bertarung lebih gigih untuk mencegah kerugian dibanding meraih keuntungan. Dalam dunia hewan dengan wilayah kekuasaan, kaidah itu menjelaskan keberhasilan hewan yang bertahan. Seorang ahli biologi mengamati bahwa ketika hewan pemilik wilayah kekuasaan ditantang pesaing, pemilik hampir selalu memenangkan bertarung, biasanya dalam hitungan detik. Dalam kehidupan manusia, aturan sederhana yang sama menjelaskan banyak hal yang terjadi ketika lembaga-lembaga berusaha mereformasi diri dalam reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan, dan dalam upaya-upaya merasionalisasi birokrasi, menyederhanakan peraturan pajak atau mengurangi biaya medis.
Sebagaimana dibuat pada awalnya, rencana-rencana reformasi hampir selalu menghasilkan banyak pihak yang menang dan beberapa pihak yang kalah selagi mencapai perbaikan secara keseluruhan. Namun jika pihak-pihak yang terpengaruh punya pengaruh politik, mereka yang berpotensi rugi akan lebih aktif dan gigih dibanding mereka yang berpotensi untung. Hasilnya akan bias ke kepentingan mereka yang berpotensi rugi dan pasti lebih mahal dan kurang efektif dibanding rencana awal. Reformasi biasa mencakup klausa orang lama yang melindungi pihak-pihak yang sekarang berkepentingan. Contohnya, ketika angkatan kerja yang Anda dikurangi dengan cara alami, pensiun dan lain-lain, bukan dengan pemecatan, atau ketika pemotongan gaji dan tunjangan hanya berlaku bagi karyawan baru. Ketidaksukaan rugi adalah kekuatan konservatif besar yang memilih perubahan sedikit saja dari status quo dalam kehidupan lembaga dan individu. Konservatisme itu membantu membuat kita stabil di lingkungan, pernikahan, dan pekerjaan, gaya gravitasi yang menjaga hidup kita tetap dekat dengan titik rujukan. Ketidaksukaan rugi dalam hukum. Selama setahun yang kami habiskan bersama di Vancouver, Richard Thaler, C. Knetz, dan saya tertarik melakukan penelitian mengenai keadilan dalam transaksi ekonomi. Sebagian karena kami berminat pada topik itu, tapi juga karena kami punya kesempatan sekaligus kewajiban membuat kuesioner baru setiap minggu. Departemen Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kanada punya program untuk para profesional yang tak bekerja di Toronto, yang dibayar untuk melakukan survei lewat telepon. Tim pewawancara yang besar itu bekerja tiap malam dan pertanyaan-pertanyaan baru selalu dibutuhkan untuk terus menjalankan pekerjaan mereka. Melalui Jack Nets, kami sepakat untuk membuat kuesioner tiap minggu dalam 4 versi yang berlabel warna. Kami dapat bertanya apa saja. Satu-satunya syarat adalah bahwa kuesioner harus berisi setidaknya satu kali penyebutan ikan agar sesuai dengan misi departemen. Program ini berjalan berbulan-bulan dan kami asyik mengumpulkan data. Kami mempelajari persepsi masyarakat terhadap apa yang dianggap perilaku tak adil pedagang, pemberi kerja, dan pemberi sewa tempat tinggal. Pertanyaan besar kami adalah apakah ketidaksukaan masyarakat terhadap ketidakadilan menimbulkan pembatasan pencarian laba. Kami temukan bahwa memang demikian adanya. Kami juga menemukan bahwa aturan-aturan moral yang dipakai masyarakat mengevaluasi apa yang boleh atau tak boleh dilakukan perusahaan itu membedakan tegas antara rugi dan untung. Prinsip dasarnya adalah bahwa gaji, harga, atau uang sewa yang ada sekarang menjadi titik rujukan yang dianggap sesuatu yang tak boleh dilanggar. Perusahaan dianggap tak adil kalau menimpakan kerugian pada pembeli atau pekerja relatif terhadap transaksi rujukan, kecuali kalau harus melindungi kepentingannya sendiri. Simak contoh ini. Satu toko peralatan selama ini menjual sekop salju seharga $15 pada pagi sesudah badai salju besar. Toko itu menaikkan harga sekop salju menjadi $20. Mohon beri penilaian tindakan itu sebagai sepenuhnya adil, bisa diterima, tidak adil, sangat tidak adil. Toko peralatan berperilaku sesuai model ekonomi standar. Toko itu menanggapi peningkatan permintaan dengan menaikkan harga. Para peserta survei tidak setuju, 82% menganggap tindakan itu tidak adil atau sangat tidak adil. Rupanya mereka menganggap harga sebelum badai sebagai titik rujukan dan harga yang dinaikkan sebagai kerugian yang ditimpakan toko terhadap pembeli, bukan karena harus, tapi sekedar karena bisa. Kami menemukan bahwa satu aturan keadilan dasar adalah bahwa eksploitasi kekuatan pasar untuk menimpakan kerugian terhadap pihak lain tak bisa diterima. Contoh berikut menggambarkan aturan itu dalam konteks lain. Nilai dolar harus disesuaikan dengan inflasi sekitar 100% sejak data ini dikumpulkan pada 1984.
Satu kedai fotokopi kecil punya satu pegawai yang sudah bekerja di sana selama 6 bulan dan mendapat $9 per jam. Bisnisnya terus berjalan lancar, tapi ada pabrik di dekat sana yang tutup dan jumlah pengangguran meningkat. Toko-toko kecil lain sudah memperkerjakan pekerja andal dengan bayaran $7 per jam untuk pekerjaan yang sama seperti pekerjaan si pegawai fotokopi. Pemilik kedai fotokopi mengurangi gaji pegawai menjadi $7. Para responden tidak menyetujui, 83% menganggap tindakan itu tidak adil atau sangat tidak adil. Tapi variasi sederhana pertanyaan tersebut memperjelas sifat kewajiban pemberi kerja. Skenario latar toko yang bisnisnya lancar di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi masih sama, tapi pegawai lama berhenti dan pemilik memutuskan menggaji pengganti $7 per jam. Mayoritas 73% menganggap tindakan itu bisa diterima. Tampaknya sepemilik toko tak punya kewajiban moral membayar $9 per jam. Kewajibannya bersifat pribadi. Si pegawai lama berhak digaji sama seperti sebelumnya biarpun kondisi pasar memperkenakan si pemilik toko memotong gaji. Pegawai baru tak berhak mendapat gaji rujukan pegawai lama, sehingga pemilik toko boleh menggaji pegawai baru lebih rendah tanpa resiko dicap tak adil. Perusahaan punya kewajiban sendiri, yaitu mempertahankan tingkat laba sekarang. Jika menghadapi ancaman rugi, perusahaan diperkenakan mengalihkan kerugian itu ke pihak lain. Sebagian besar responden percaya bahwa perusahaan yang mengurangi gaji pegawainya ketika keuntungannya menurun itu tidak tak adil. Kami menjabarkan aturan menetapkan kewajiban ganda bagi perusahaan dan individu yang berinteraksi dengannya. Ketika terancam, perusahaan tidak dianggap tak adil kalau bertindak egois, malah perusahaan tak diharap ikut menanggung rugi dan boleh mengalihkan bebannya. Aturan yang berbeda-beda mengatur apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba atau menghindari menurunnya laba. Ketika perusahaan menghadapi biaya produksi yang lebih rendah, aturan keadilan tidak mewajibkannya berbagi laba dengan konsumen atau pekerja. Tentu saja para responden kami lebih suka perusahaan yang mau berbagi kalau labanya meningkat, tapi mereka tak mengecap perusahaan yang tak mau berbagi sebagai tak adil. Para responden kami hanya menunjukkan kemarahan ketika satu perusahaan memanfaatkan kekuasaannya untuk memutus kontrak informal dengan pekerja atau konsumen dan menimpal kerugian ke pihak lain untuk menaikkan labanya sendiri. Tugas penting orang yang mempelajari keadilan ekonomi bukan mengidentifikasi perilaku ideal, melainkan menemukan garis yang memisahkan tindakan yang bisa diterima dan yang mengundang kebencian dan hukuman. Kami tak optimis waktu mengirimkan laporan penelitian kami ke American Economic Review. Artikel kami menentang pandangan yang waktu itu diterima umum di antara banyak ahli ekonomi, bahwa tindakan ekonomi dikuasai kepentingan pribadi dan perhatian terhadap keadilan biasanya tak relevan. Kami juga mengandalkan bukti tanggapan terhadap survei yang biasanya tak dihargai ahli ekonomi. Namun, editor jurnal itu mengirim artikel kami untuk dievaluasi dua ahli ekonomi yang tak terikat pandangan umum itu. Belakangan kami tahu identitas mereka. Merekalah peninjau paling bersahabat yang bisa ditemukan editor. Editor membuat keputusan yang tepat. Artikel itu jadi sering dikutip dan kesimpulan-kesimpulannya telah teruji waktu. Riset terbaru telah mendukung pengamatan keadilan terkait rujukan dan juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap keadilan itu penting secara ekonomi. Suatu fakta yang sudah kami duga tapi belum kami buktikan. Pemberi kerja yang melanggar aturan keadilan dihukum dengan menurunnya produktivitas, dan dagangan penjual yang menggunakan kebijakan penetapan harga yang tak adil menjadi tak laku. Orang yang tahu di katalog Orang yang tahu dari katalog baru dibeli bahwa penjual memasang harga lebih rendah untuk produk yang baru dibeli orang itu dengan harga lebih tinggi, mengurangi pembelian masa depan dari penjual itu sampai 15%.
Kerugian rata-rata $90 per pembeli. Pembeli rupanya memandang harga lebih rendah sebagai titik rujukan dan merasa rugi karena membayar berlebihan. Selain itu, para pembeli yang bereaksi paling kuat adalah yang membeli lebih banyak barang dengan harga lebih tinggi. Kerugian jauh melebihi keuntungan dari tambahan pembelian dengan harga lebih rendah di katalog baru. Menimpakan kerugian secara tak adil ke orang lain bisa beresiko bila korbannya bisa membalas. Selain itu, percobaan telah menunjukkan bahwa orang asing yang mengamati perilaku tak adil sering ikut menghukum. Ahli ilmu neuro Ahli ilmu neuroekonomi, ilmuwan yang memadukan ilmu ekonomi dan penelitian otak, telah menggunakan mesin MRI untuk memeriksa otak orang yang ikut menghukum orang asing yang berperilaku tak adil kepada orang asing lain. Luar biasanya, hukuman altruistik disertai peningkatan aktivitas di pusat kenikmatan otak, tampaknya memelihara tatanan sosial dan menegakkan aturan keadilan dengan cara itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Hukuman altruistik bisa menjadi lem yang merekatkan masyarakat, namun otak kita tak dirancang untuk mengajar kebaikan sekuat menghukum kejahatan. Lagi-lagi kita menemukan asimetri mencolok antara rugi dan untung. Pengaruh rasa tak mau rugi dan hak kewajiban jauh melampaui ranah transaksi keuangan. Para ahli hukum cepat melihat dampak hal itu pada hukum dan penegakan keadilan. Di satu penelitian, David Cohen dan Jack Knetz menemukan banyak contoh pembedaan tegas antara kerugian nyata dan keuntungan yang tak terjadi dalam putusan hukum. Contoh, seorang pedagang yang barangnya hilang dalam pengangkutan bisa mendapat ganti rugi atas biaya yang dia keluarkan, tapi kecil kemungkinannya mendapat ganti untung. Aturan yang akrab bahwa hak milik adalah 9/10 hukum menguatkan status moral titik rujukan. Dalam diskusi baru-baru ini, Eyal Zamir mengangkat perkara provokatif bahwa pembedaan dalam hukum antara mengganti kerugian dan mengganti keuntungan yang batal terjadi bisa dibenarkan karena berbeda efeknya kepada kesejahteraan individu. Jika orang yang rugi lebih menderita daripada orang yang sekedar gagal untung, orang yang rugi boleh jadi berhak mendapat perlindungan hukum lebih besar. Bicara tentang kerugian, reformasi ini tak akan jalan. Mereka yang bakal rugi akan bertarung lebih keras daripada mereka yang bakal untung. Masing-masing berpikir bahwa pengorbanan pihak lawan kurang menyakitkan. Semuanya salah tentu saja. Itu karena tak seimbangnya rugi dan untung. Mereka bakal lebih mudah merundingkan lagi persetujuan kalau sadar kuenya membesar. Mereka tak berbagi rugi tapi berbagi untung. Biaya sewa di sekitar sini baru naik, tapi para penyewa kami berkata tak adil kalau kami menaikkan uang sewa. Mereka merasa berhak membayar dengan uang sewa lama. Klien saya tak memprotes kenaikan tarif karena mereka tahu biaya operasional saya juga naik. Mereka menerima hak saya untuk tetap mendapat untung. Bab 29. Pola 4. Sewaktu Anda membuat evaluasi umum atas suatu objek yang rumit, mobil yang Anda mungkin beli, menantu, atau keadaan yang tak pasti, Anda memberi bobot pada berbagai cirinya. Itu cara lambat mengatakan bahwa beberapa ciri lebih berpengaruh dalam penilaian Anda dibanding yang lain. Pembobotan terjadi entah Anda sadar atau tidak. Sistem satulah yang beroperasi. Evaluasi umum Anda terhadap suatu mobil bisa memberi bobot lebih besar atau kecil pada konsumsi, bensin, kenyamanan, atau penampilan. Penilaian Anda terhadap menantu Anda bisa bergantung lebih besar atau kecil kepada seberapa kaya atau menarik, atau bisa diandalkannya dia. Begitu juga penilaian Anda terhadap suatu prospek yang tak pasti memberi bobot kepada kemungkinan-kemungkinan hasilnya. Bobot itu jelas berkolerasi dengan peluang terjadinya tiap hasil. Peluang 50% mendapat 1 juta jauh lebih menarik daripada peluang 1% mendapat 1 juta. Pemberian bobot kadang disadari dan disengaja, tapi yang sering terjadi adalah Anda hanya menjadi pengamat atas evaluasi umum yang dilakukan sistem satu Anda.
Perubahan peluang. Satu alasan populernya metafora judi dalam studi pembuatan keputusan adalah karena judi memberi aturan alami untuk pembobotan hasil-hasil suatu prospek. Makin besar peluang satu hasil, seharusnya makin besar bobotnya. Nilai harapan suatu perjudian adalah rata-rata semua hasilnya yang diberi bobot berdasarkan probabilitas. Contoh, nilai harapan peluang 20% mendapat $1.000 dan peluang 75% mendapat $100 adalah $275. Pada masa sebelum Bernoulli, perjudian dinilai berdasarkan nilai harapan. Bernoulli mempertahankan metode itu untuk memberi bobot kepada hasil, yang dikenal sebagai prinsip harapan. Tapi menerapkannya juga ke nilai psikologi hasil, utilitas suatu perjudian dalam teorinya adalah rata-rata utilitas semua hasilnya. Masing-masing diberi bobot berdasarkan probabilitas. Prinsip harapan tidak menjabarkan dengan tepat bagaimana kita berpikir mengenai probabilitas yang berkaitan dengan prospek beresiko. Di 4 contoh berikut, peluang Anda mendapat $1 juta meningkat 5%. Apakah kabar itu sama baiknya di tiap kasus? A. Dari 0 ke 5%, B. Dari 5% ke 10%, C. Dari 60% ke 65%, D. Dari 95% ke 100%. Prinsip harapan menyatakan bahwa utilitas Anda meningkat di tiap kasus sebanyak 5% dari utilitas menerima $1 juta. Apakah prediksi itu menjabarkan pengalaman Anda? Tentu tidak. Semua orang setuju bahwa 0 ke 5% dan 95% ke 100% lebih mengesankan daripada 5% ke 10% atau 60% ke 65%. Menaikkan peluang dari 0 ke 5% mengubah situasi, menciptakan kemungkinan yang tadinya tak ada, satu harapan memenangkan hadiah. Kenaikan itu adalah perubahan kualitatif sementara. 5% ke 10% hanya perbaikan kuantitatif. Perubahan dari 5% ke 10% melipat gandakan probabilitas menang. Tapi ada kesempatan umum bahwa nilai psikologis prospeknya tak berlipat ganda. Dampak besar 0 ke 5% menggambarkan efek kemungkinan yang menyebabkan hasil-hasil berkemungkinan kecil diberi bobot tak proporsional, lebih daripada yang layak. Orang yang membeli banyak tiket lotre menunjukkan bahwa mereka bersedia membayar lebih besar daripada nilai harapan untuk mendapat peluang sangat kecil memenangkan hadiah besar. Peningkatan dari 95% ke 100% adalah perubahan kualitatif lain yang berdampak besar. Efek kepastian. Hasil yang hampir pasti diberi bobot lebih kecil daripada probabilitasnya. Untuk merasakan efek kepastian, bayangkan Anda mewarisi $1 juta, tapi adik tiri Anda yang rakus menggugat warisan itu di pengadilan. Putusannya besok. Pengacara Anda menjamin bahwa kasus Anda kuat dan Anda punya peluang 95% menang. Tapi dia tidak lupa memberitahu bahwa putusan pengadilan tak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Anda lalu didekati satu perusahaan penyesuaian risiko yang menawarkan untuk membeli kasus Anda seharga $910.000 tanpa tawar-menawar ambil atau tidak. Tawaran itu lebih rendah $40.000 dibanding nilai harapan menunggu putusan $950.000. Tapi apa Anda yakin mau menolaknya? Jika peristiwa seperti itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Anda, sebaiknya Anda tahu bahwa di Amerika Serikat ada industri besar penyelesaian terstruktur yang menyediakan kepastian dengan harga tinggi, memanfaatkan efek kepastian. Kemungkinan dan kepastian punya efek yang sama kuat dalam ranah kerugian. Ketika orang tercinta mesti menjalani pembedahan resiko 5%, amputasi diperlukan, itu sangat buruk.
jauh lebih besar daripada resiko 10%, karena efek kemungkinan kita cenderung memberi bobot terlalu besar pada resiko kecil dan bersedia membayar melebihi nilai harapan untuk menghilangkan resiko itu. Perbedaan psikologis antara resiko bencana 95% dan kepastian bencana tampak lebih besar lagi. Secara harapan bahwa segalanya masih bisa baik-baik saja terasa sangat besar. Pembobotan berlebihan atas probabilitas kecil meningkatkan daya tarik judi dan asuransi. Kesimpulannya jelas, bobot pertimbangan yang orang beri ke suatu hasil tak identik dengan probabilitas hasil itu, bertentangan dengan prinsip harapan. Hasil yang hampir pasti diberi bobot lebih rendah dibanding kepastian. Prinsip harapan yang memberi bobot berdasarkan probabilitas tak cocok dengan psikologi. Namun jalan ceritanya makin rumit karena ada argumen kuat yang menyatakan bahwa pembuat keputusan yang ingin rasional mesti mengikuti prinsip harapan. Itulah pokok versi aksiomatis teori utilitas yang diperkenalkan von Neumann dan Morgenstern pada 1944. Mereka membuktikan bahwa pembobotan hasil tak pasti yang tidak tepat sebanding dengan probabilitas mengarah ke ketidakkonsistenan dan bencana lain. Didapatnya prinsip harapan dari aksioma-aksioma pilihan rasional langsung diakui sebagai prestasi monumental yang menempati teori utilitas harapan di inti model perilaku rasional dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial lain. 30 tahun kemudian waktu Amos memperkenalkan karya mereka ke saya, dia menyajikan sebagai barang yang dipuji-puji. Dia juga memperkenalkan saya dengan satu tantangan terkenal terhadap teori itu. Paradoks Alais pada 1952, beberapa tahun sesudah publikasi teori von Neumann dan Morgenstern, ada pertemuan di Paris untuk membahas ekonomi resiko. Banyak ahli ekonomi paling terkenal zaman itu hadir. Tamu-tamu dari Amerika merupakan Paul Samuelson, Kenneth Arrow, dan Milton Friedman. Ketiganya kelak meraih hadiah Nobel, juga ahli statistika terkemuka Jimmy Savage. Salah seorang organisator pertemuan Paris ialah Maurice Allais, yang bakal meraih hadiah Nobel juga beberapa tahun kemudian. Allais menyiapkan kejutan, beberapa pertanyaan mengenai pilihan yang dia ajukan ke hadirin yang terpelajar. Sehubungan dengan bab ini, Allais berniat menunjukkan bahwa tamu-tamunya rawan terkena efek kepastian sehingga melanggar teori utilitas harapan dan aksioma-aksioma pilihan rasional yang mendasari teori itu. Set pilihan berikut adalah versi sederhana teka-teki Allais. Dalam soal A dan B, mana yang Anda pilih? A. Peluang 61% mendapat $520.000 atau peluang 63% mendapat $500.000. B. Peluang 98% mendapat $520.000 atau peluang 100% mendapat $500.000. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda memilih pilihan pertama di soal A dan pilihan kedua di soal B. Kalau itu pilihan Anda baru saja melakukan dosa logika dan melanggar aturan pilihan rasional. Ahli-ahli ekonomi termasyhur yang berkumpul di Paris melakukan dosa serupa dalam versi lain, paradoks Allais. Untuk melihat mengapa pilihan-pilihan itu bermasalah, bayangkan hasilnya ditentukan oleh undian mengambil satu kelereng dari wadah berisi 100 kelereng merah dan putih. Anda menang bila yang terambil adalah kelereng merah, kalah kalau yang terambil putih. Di soal A, hampir semua memilih pilihan pertama, walau kelereng merahnya lebih sedikit karena perbedaan ukuran hadiah lebih mengesankan daripada perbedaan peluang menang. Di soal B, mayoritas memilih kepastian mendapat $500.000. Selanjutnya orang merasa nyaman dengan kedua pilihan itu, sampai mereka diberitahu mengenai logika soal. Bandingkan kedua soal dan akan Anda lihat bahwa dua wadah di soal B adalah versi lebih menguntungkan dua wadah soal A, dengan digantinya 37 kelereng putih dengan kelereng merah di tiap wadah.
Perbaikan peluang di pilihan pertama jelas lebih besar daripada perbaikan di pilihan kedua, karena tiap kelereng merah memberi Anda kesempatan mendapat $520.000 di pilihan pertama dan hanya $500 di pilihan kedua. Jadi, Anda mulai di soal pertama dengan kecenderungan ke wadah pilihan pertama yang mendapat perbaikan peluang lebih besar daripada wadah pilihan kedua. Tapi kemudian Anda jadi suka wadah pilihan kedua. Pola pilihan itu tidak masuk logika, tapi penjelasan psikologisnya langsung ada. Efek kepastian sedang bekerja. Perbedaan 2% antara peluang menang 100% dan 98% di soal B jauh lebih mengesankan daripada perbedaan yang sama antara 63% dan 61% di soal A. Seperti telah Alais perkirakan, orang-orang pandai di pertemuan itu tak menyadari bahwa pilihan mereka melanggar teori utilitas sampai Alais menunjukkan kenyataan itu menjelang akhir pertemuan. Alais memang sengaja mau membuat pengumuman menghebohkan. Para ahli teori keputusan terkemuka di dunia memilih secara tak konsisten dengan pandangan mereka sendiri terhadap rasionalitasnya. Rupanya Alais percaya bahwa hadirin bakal tergerak untuk meninggalkan pendekatan yang dia sebut dengan nada miring aliran Amerika dan menggunakan logika pilihan alternatif yang dia kembangkan. Dia akan kecewa. Ahli-ahli ekonomi yang kurang mengerti teori keputusan sebagian besarnya mengabaikan soal Alais, sebagaimana sering terjadi ketika suatu teori yang telah secara luas diterima dan dianggap berguna ditantang. Mereka menganggap soal itu anomali dan terus menggunakan teori harapan utilitas seolah-olah tak ada yang terjadi. Sementara itu ahli teori keputusan yang terdiri atas ahli statistika, ahli ekonomi, ahli filsafat, dan psikolog menganggap sangat serius tantangan Alais. Ketika Amos dan saya mulai berkarya, salah satu tujuan awal kami adalah mengembangkan penjelasan psikologi yang memuaskan atas paradok Alais. Sebagian besar ahli teori keputusan termasuk Alais juga tetap mempercayai rasionalitas manusia dan mencoba membengkokkan aturan pilihan rasional agar bisa mencakup pola Alais. Selama bertahun-tahun sudah terdapat banyak upaya untuk mencari pembenaran yang bisa diterima untuk efek kepastian, tapi tak ada yang sangat meyakinkan. Amos tak sabar menghadapi upaya-upaya itu. Dia menyebut para ahli yang mencoba merasionalkan pelanggaran teori utilitas, pembela kesesatan. Kami bergerak ke arah lain. Kami mempertahankan teori utilitas sebagai logika pilihan rasional, tapi meninggalkan gagasan bahwa manusia adalah pemilih yang rasional sempurna. Kami membangun teori psikologi yang bakal menjabarkan pilihan yang dibuat orang tanpa peduli rasional atau tidak dalam teori prospek. Pembobotan dalam pembuat keputusan kiranya tak identik dengan probabilitas. Pembobotan dalam membuat keputusan. Bertahun-tahun, kami mempublikasikan teori prospek Amos dan saya melaksanakan penelitian untuk mengukur pembobotan dalam membuat keputusan yang menjelaskan kesukaan orang terhadap perjudian dengan taruhan uang berjumlah tak besar. Perkiraan keuntungan ditunjuk di tabel 4. Saya akan meletakkan gambar tabel 4 di description box. Bisa Anda lihat bahwa di kedua ujung bobot keputusan identik dengan probabilitas keduanya 0 ketika hasilnya mustahil dan keduanya 100 ketika hasilnya pasti terjadi. Namun bobot keputusan menjauh dari probabilitas di dekat titik-titik itu. Di ujung bawah kita lihat efek kemungkinan. Peristiwa-peristiwa dengan kemungkinan kecil diberi bobot terlalu besar. Contohnya bobot keputusan yang sepadan dengan peluang 2% adalah 8,1. Jika orang menanti aksioma pilihan rasional, bobot keputusannya harusnya 2. Peristiwa langka itu bobotnya terlalu besar 4 kali lipat. Efek kepastian di ujung skala probabilitas satunya bahkan lebih mencolok. Resiko 2% tidak mendapat hadiah mengurangi utilitas perjudian sebanyak 13% dari 100 ke 87,1.
untuk mengapresiasi asimetri antara efek kemungkinan dan efek kepastian. Pertama-tama bayangkan Anda punya peluang 1% mendapat 1 juta dolar. Anda akan tahu hasilnya besok. Sekarang bayangkan Anda hampir pasti mendapat 1 juta dolar. Tapi ada peluang 1% Anda tak mendapatkannya. Lagi-lagi Anda akan tahu hasilnya besok. Kegelisahan pada situasi kedua tampak lebih menonjol daripada harapan pada situasi pertama. Efek kepastian juga lebih menonjol daripada efek kemungkinan jika hasilnya adalah kecelakaan pembedahan, bukan mendapat uang. Bandingkan intensitas fokus Anda pada secercah harapan dalam operasi yang hampir pasti fatal dibanding rasa takut menghadapi resiko 1%. Kombinasi efek kepastian dan efek kemungkinan di dua ujung skala probabilitas tak pelak lagi disertai kurangnya kepekaan terhadap probabilitas di antara kedua ujung. Anda bisa melihat bahwa kisaran probabilitas antara 5% dan 95% berdampingan dengan kisaran bobot keputusan yang lebih sempit, dari 13,7 ke 79,3, sekitar 2/3 harapan rasional. Ahli ilmu saraf telah mendukung pengamatan tersebut dengan menemukan daerah-daerah otak yang menanggapi perubahan probabilitas memenangkan suatu hadiah. Tanggapan otak terhadap variasi probabilitas sangat mirip dengan bobot keputusan yang diperkirakan dari pilihan. Probabilitas yang sangat rendah atau tinggi, di bawah 1% atau di atas 99%, adalah kasus khusus. Sukar menetapkan bobot keputusan yang unik bagi peristiwa-peristiwa sangat langka, karena biasanya diabaikan dan secara efektif diberi bobot keputusan 0. Di pihak lain, ketika kita tak mengabaikan peristiwa sangat langka, kita pasti melebih-lebihkan bobotnya. Kebanyakan di antara kita hanya sedikit mengkhawatirkan bencana nuklir atau menghayalkan mendapat warisan besar dari saudara tak dikenal. Namun ketika satu peristiwa memiliki kemungkinan kecil menjadi pusat perhatian, kita akan memberi bobot lebih besar kepadanya daripada yang dianjurkan probabilitas. Selanjutnya, orang hampir sepenuhnya tak peka terhadap variasi resiko pada probabilitas kecil. Resiko kanker 0,001% tidak mudah dibedakan dari resiko 0,00001%. Walau dengan populasi Amerika Serikat 300 juta orang, resiko pertama berarti 3.000 kasus kanker dan resiko kedua adalah 30 kasus. Ketika Anda memperhatikan suatu ancaman, Anda khawatir dan bobot keputusan mencerminkan sebesar apa kekhawatiran Anda. Karena efek kemungkinan kekhawatiran tak sebanding dengan probabilitas ancaman. Mengurangi resiko tak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran. Probabilitas ancaman harus diturunkan sampai 0. Pertanyaan berikut diambil dari satu penelitian mengenai rasionalitas penilaian konsumen atas resiko kesehatan yang dipublikasikan oleh satu tim ahli ekonomi pada 1980-an. Surveinya melibatkan orang tua yang memiliki anak kecil. Misalkan Anda sekarang menggunakan semprotan pembunuh serangga yang harganya 10 dolar per botol dan menyebabkan 15 kasus keracunan karena terhirup dan 15 kasus anak keracunan untuk tiap 10.000 botol semprotan pembunuh serangga yang digunakan. Anda diberitahu mengenai obat pembunuh serangga yang lebih mahal dengan resiko lebih kecil, yaitu 5 kasus keracunan per 10.000 botol. Berapa harga yang bersedia Anda bayar? Para orang tua rata-rata bersedia membayar tambahan 2,38 dolar untuk mengurangi resiko sampai 2/3 dari 15 per 10.000 orang botol ke 5 per 10.000 orang. Mereka bersedia membayar tambahan 8,09 dolar, di atas 3 kali lipat untuk menghilangkan resiko itu. Pertanyaan-pertanyaan lain menunjukkan bahwa orang tua mempertimbangkan kedua resiko, terhirup dan anak keracunan, secara terpisah dan bersedia membayar premi kepastian untuk menghilangkan salah satunya. Premi itu sesuai dengan psikologi kekhawatiran, tapi tak sesuai dengan model rasional. Pola 4.
Waktu Amos dan saya memulai menggarap teori prospek, kami segera mencapai dua kesimpulan. Orang memberi nilai pada keuntungan dan kerugian, bukan pada kekayaan, dan bobot keputusan yang mereka beri kepada hasil itu berbeda dengan probabilitas. Gagasan-gagasan itu tak ada yang sepenuhnya baru, tapi kalau dikombinasikan bisa menjelaskan satu pola preferensi khas yang kami sebut pola 4. Nama itu bertahan. Skenario-skenario-nya digambarkan sebagai berikut. Terdapat gambar 13. Saya akan meletakkannya di description box. Baris paling atas di tiap sel menunjukkan gambaran prospek. Baris kedua menunjukkan emosi utama akibat prospek itu. Baris ketiga menunjukkan perilaku kebanyakan orang ketika ditawari pilihan antara berjudi atau pasti mendapat atau kehilangan sesuatu yang setara nilai harapannya. Contoh antara peluang 95% mendapat $10.000 dan pasti mendapat $9.500. Pilihan dikatakan sebagai menghindari resiko jika yang dipilih adalah kepastian, mengambil resiko jika yang dipilih adalah berjudi. Baris keempat menjabarkan perkiraan sikap tergugat dan penggugat yang membicarakan penyelesaian suatu gugatan perdata. Pola 4, preferensi dianggap salah satu preferensi inti teori prospek. 3 dari 4 sel itu sudah familiar, yang keempat atas kanan baru dan tak terduga. Sel di atas kiri adalah yang dibahas Bernoulli. Orang tak mau rugi ketika mempertimbangkan prospek dengan peluang besar meraih untung besar. Mereka bersedia menerima hasil kurang dari nilai harapan dalam perjudian asalkan mendapat kepastian. Efek kemungkinan di sel bawah kiri menjelaskan mengapa lotre populer ketika hadiahnya sangat besar. Pembeli tiket lotre tampak tak peduli dengan kenyataan bahwa peluang menangnya sangat kecil. Satu tiket lotre adalah contoh terkuat efek kemungkinan. Tanpa tiket kita tak bisa menang. Dengan satu tiket ada peluang, dan besar kecil peluang itu tak penting. Tentu saja yang orang dapat ketika membeli tiket lotre bukan sekedar peluang menang, melainkan juga hak bermimpi indah menang lotre. Sel bawah kanan adalah pembeli asuransi. Orang mau membayar lebih dari nilai harapan untuk asuransi. Itulah cara perusahaan asuransi membayar biaya operasi dan mencetak laba. Lagi-lagi orang bukan hanya membeli perlindungan terhadap bencana yang kecil kemungkinannya, melainkan juga melangkahkan kekhawatiran dan membeli kedamaian hati. Hasil untuk sel atas kanan awalnya mengejutkan kami. Kita biasa berpikir dengan ketidaksukaan rugi kecuali untuk sel bawah kiri, tempatnya lotre. Ketika kita mencari yang buruk di antara pilihan-pilihan kita segera menyadari bahwa kita mengambil resiko di wilayah kerugian. Sebagaimana kita menghindari resiko di wilayah keuntungan. Kami bukan yang pertama mengamati sikap pengambil resiko pada prospek negatif. Setidaknya dua orang lain sudah melaporkan fakta itu, tapi mereka tak mendalaminya. Namun kami beruntung karena punya kerangka yang membuat penemuan pencarian resiko gampang ditafsirkan, dan itu merupakan tonggak dalam pemikiran kami. Kami mengidentifikasi dua alasan untuk efek tersebut. Pertama, pengurangan kepekaan. Pasti rugi itu sangat tak disukai karena reaksi terhadap kerugian $900 lebih dari 90% reaksi terhadap kerugian $1.000. Faktor kedua boleh jadi lebih kuat lagi. Bobot keputusan yang terkait dengan probabilitas 90% hanya sekitar 71, jauh lebih rendah daripada probabilitasnya. Hasilnya ketika Anda mempertimbangkan memilih antara kepastian rugi dan berjudi dengan probabilitas tinggi rugi lebih besar, pengurangan kepekaan membuat kepastian rugi lebih terasa berat, dan efek kepastian mengurangi ketidaksukaan terhadap perjudian. Kedua faktor itu juga menaikkan daya tarik kepastian dan mengurangi daya tarik perjudian apabila hasilnya positif. Bentuk grafik fungsi, nilai, dan bobot keputusan sama-sama menyebabkan pola yang diamati di baris atas garis 13. Gambar 13.
Namun, di baris bawah, kedua faktor itu beroperasi berlawanan. Penurunan kepekaan terus mendorong menghindari resiko di wilayah keuntungan dan mengambil resiko di wilayah kerugian, tapi pembobotan berlebihan atas probabilitas kecil. Mengatasi efek itu dan menghasilkan pola yang diamati, yaitu berjudi untuk mendapatkan untung dan berhati-hati untuk menghindari rugi. Banyak situasi buruk yang dialami manusia terjadi di sel atas kanan. Di sanalah orang yang menghadapi pilihan-pilihan serba buruk melakukan perjudian nekat, menerima probabilitas tinggi, mengalami keadaan yang makin buruk demi segelintir harapan menghindari rugi besar. Mengambil resiko jenis itu sering mengubah kegagalan yang masih bisa dikelola menjadi bencana. Pemikiran menerima kerugian besar yang pasti terlalu meyakinkan. Dan harapan bisa lepas dari kerugian itu sangat menarik, sehingga orang sukar membuat keputusan masuk akal untuk mengurangi kerugian. Di sel itulah bisnis yang kalah dengan teknologi baru membuang-buang sisa aset dalam upaya sia-sia untuk mengejar ketertinggalan. Karena kekalahan sukar sekali diterima, pihak yang tertekan dalam perang sering terus bertempur lama sesudah kemenangan pihak lawan sudah bisa dipastikan dan tinggal menunggu waktu. Berjudi dalam bayangan hukum. Ahli hukum Chris Gatir telah menawarkan penerapan yang meyakinkan atas pola 4 kedua situasi ketika penggugat dan tergugat dalam kasus perdata mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian. Perbedaan kedua situasi itu adalah pada kekuatan gugatan. Seperti dalam skenario yang sudah kita lihat, Anda adalah penggugat yang menuntut ganti rugi besar dalam kasus perdata. Pengadilan berjalan dengan baik dan pengacara Anda menyampaikan pendapat pakar bahwa Anda punya peluang 95% menang, tapi menambahkan peringatan, kita tidak pernah benar-benar tahu hasilnya sampai hasilnya diputuskan. Pengacara Anda mendorong Anda menerima penyelesaian damai yang membuat Anda menerima hanya 90% dari klaim ganti rugi yang diajukan. Anda berada di sel atas kiri pola 4 dan pertanyaan dalam kepala Anda adalah apakah saya mau mengambil resiko kecil tak mendapat apa-apa? 90% dari jumlah yang saya minta itu sudah cukup besar dan saya bisa mendapatkannya dengan pasti sekarang. Dua emosi timbul, keduanya mendorong ke arah yang sama. Rasa keterkaitan, keuntungan pasti dan cukup besar, dan rasa takut kecewa dan menyesal jika menolak penyelesaian dan kalah di pengadilan. Anda bisa merasakan tekanan yang biasa mengarah ke perilaku berhati-hati dalam situasi itu. Penggugat yang memiliki posisi kuat cenderung menghindari resiko. Sekarang umpamakan Anda yang menjadi tergugat di kasus yang sama. Walau belum kehilangan harapan mendapat putusan yang menguntungkan Anda menyadari bahwa pengadilan berjalan dengan buruk bagi Anda. Pengacara penggugat mengusulkan penyelesaian yang membuat Anda harus membayar 90% dari ganti rugi yang dituntut, dan pihak penggugat tak mau menerima jumlah lebih kecil. Akankah Anda setuju dengan penyelesaian itu atau melanjutkan sidang pengadilan? Karena menghadapi probabilitas rugi yang besar, situasi Anda berada di sel atas kanan. Godaan untuk terus bertarung itu kuat. Penyelesaian yang ditawarkan penggugat sama menyakitkannya dengan hasil terburuk, dan masih ada harapan menang di pengadilan. Lagi-lagi dua emosi terlibat. Pasti rugi itu tidak enak, dan kemungkinan menang di pengadilan itu menarik. Tergugat dengan posisi lemah cenderung mengambil resiko, bersiap bertaruh daripada menerima penyelesaian yang tak menguntungkan. Ketika penggugat yang menghindari resiko berhadapan dengan tergugat yang mengambil resiko, posisi tergugat lebih kuat. Posisi tawar kuat tergugat seharusnya tercermin dalam penyelesaian yang dirundingkan, yaitu penggugat setuju menerima ganti rugi lebih kecil daripada yang bisa diharapkan secara statistik kalau menang di pengadilan. Prediksi dari pola 4 itu terbukti dalam percobaan-percobaan yang dilakukan bersama para mahasiswa hukum dan hakim yang berpraktik, juga dengan analisis negosiasi sungguhan dalam pengadilan kasus perdata.
Sekarang pikirkan, gugatan main-main ketika seorang penggugat dengan gugatan lemah menuntut ganti rugi besar yang kemungkinan besar ditolak pengadilan. Kedua pihak sadar akan probabilitasnya, dan kedua pihak tahu bahwa dalam penyelesaian yang dirugikan, penggugat hanya akan mendapat sebagian kecil dari jumlah yang dituntut. Negosiasi dilakukan di bawah baris pola 4, penggugat berada di sel bawah kiri. Dengan kemungkinan kecil mendapat jumlah besar, gugatan main-main adalah tiket lotre berhadiah besar. Membesar-besarkan peluang keberhasilan yang kecil itu wajar dalam situasi tersebut sehingga penggugat jadi berani dan agresif dalam negosiasi. Bagi tergugat, gugatan adalah gangguan dengan resiko kecil mendapat hasil sangat buruk. Pembobotan berlebihan peluang kecil rugi besar akan mendorong sikap menghindari resiko, dan memilih penyelesaian dengan ganti rugi kecil itu sama dengan memberi asuransi untuk mengatasi kemungkinan kecil mendapat putusan merugikan. Situasi berbalik, penggugat mau berjudi dan tergugat mau bermain aman. Penggugat dengan gugatan main-main cenderung mendapat ganti rugi lebih besar daripada yang diperkirakan statistika keadaan. Keputusan-keputusan yang dijabarkan oleh pola 4 bukannya tak masuk akal. Anda bisa merasakan perasaan tergugat dan penggugat di tiap kasus yang membuat mereka bersikap menyerang atau menerima. Namun dalam jangka panjang, penyiapan dari nilai harapan bisa mahal. Pikirkanlah satu organisasi besar misalnya pemerintah kota New York, dan umpama pemerintah kota itu menghadapi 200 gugatan main-main tiap tahun masing-masing dengan peluang 5%, membuat kota harus membayar ganti rugi 1 juta dolar. Lalu, umpama pada tiap kasus pemerintah kota dapat memberi penyelesaian berupa ganti rugi 100.000 dolar. Pemerintah kota mempertimbangkan dua kebijakan alternatif yang diterapkan ke semua kasus penyelesaian atau pengadilan. Untuk menyederhanakan, saya mengabaikan biaya berperkara. Jika pemerintah kota menjalani pengadilan ke 200 kasus, pemerintah kota akan kalah di 10 kasus dengan kerugian total 10 juta dolar. Jika pemerintah kota memilih penyelesaian ganti rugi 100.000 dolar untuk semua kasus, totalnya kerugian 20 juta dolar. Ketika memandang keputusan-keputusan serupa dalam jangka panjang dan skala besar, bisa dilihat bahwa membayar premi untuk menghindari resiko kecil itu mahal. Analisis yang sama berlaku bagi tiap sel di pola 4. Penyimpangan sistematis dari nilai harapan itu mahal dalam jangka panjang, dan aturan itu berlaku ketika kita menghindari serta mengambil resiko. Pembobotan berlebihan terus-menerus terhadap hasil-hasil berkemungkinan kecil, satu ciri pembuatan keputusan intuitif, akhirnya mengarah ke hasil yang kurang optimal. Bicara tentang pola 4. Dia tergoda dengan penyelesaian damai untuk menghentikan gugatan main-main ini supaya bisa menghindari kerugian tak terduga. Biarpun kecil kemungkinannya, itu berarti memberi bobot terlalu besar untuk probabilitas kecil karena dia mungkin menghadapi banyak persoalan yang sama. Lebih baik dia jangan mengalah. Kami tidak pernah membiarkan liburan kami bergantung pada tawaran saat-saat terakhir. Kami mau membayar lebih untuk kepastian. Mereka tidak akan memilih mengurangi kerugian sepanjang ada kesempatan impas itu mengambil resiko dalam kerugian. Mereka tahu resiko ledakan gas itu kecil sekali, tapi mereka mau resiko itu hilang. Itu efek kemungkinan dan mereka ingin kedamaian hati.